Saudaraku yang Allah muliakan, kita akan memasuki hadis yang keempat dari hadis-hadis yang dicantumkan Al-Imam An-Nawawi dalam bab keikhlasan, bab pertama dari Riyadhus Shalihin. Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah saat ini, mereka ada di mana? Mereka ada di perjalanan dalam peperangan Tabuk. Nabi berkumpul dengan para sahabatnya yang ikut berjuang bersama beliau. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah saat ini, la rijalan masirtum masira wa laqata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Di kota Madinah saat ini ada orang-orang yang apabila kalian melangkah di setiap langkah dalam perjalanan ini dan melewati semua lembah dalam perjalanan ini, tidaklah kalian lakukan itu semua kecuali mereka bersama kalian. Tapi qadar Allah, mereka tidak ikut karena terhalang sakit yang mereka derita. Kenapa mereka nggak ada secara fisik? Habasahumul udhru. Karena mereka tidak bisa ikut disebabkan alasan syar'i. Dalam hadis ini lebih global. Alasan syar'i itu macam-macam. Sakit, nggak punya uang, atau karena tugas. Sekilas info, Ali bin Abi Thalib nggak ikut karena disuruh jaga kota Madinah. Padahal nggak sakit. Padahal punya uang. Jadi semua alasan syar'i. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang memiliki niat yang ikhlas dan niat yang bulat, yang kokoh untuk mengerjakan sebuah amal soleh, lalu dia tidak kerjakan itu amalan karena alasan syar'i, maka ia tetap mendapatkan pahala orang yang beramal tersebut. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, fil hadithi annal mar'a yablughu biniyatihi ajral amil idza mana'ahu al-udhru 'anil amal. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran seseorang akan mendapatkan pahala orang yang beramal sebuah amal soleh dengan niat ikhlasnya, dengan niat bulatnya, tekadnya, jika akhirnya dia tidak berhasil mengerjakan amalan tersebut karena alasan syar'i. Ini pelajaran berharga. Dan inilah lagi-lagi kaidah yang kita sebutkan dari awal pembahasan tentang niat. Ta'allamu niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah niat, karena niat itu seringkali lebih cepat sampai daripada amal itu sendiri. Mengalahkan amalan itu sendiri. Artinya apa? Secara fisik, secara zahir, kita gagal beramal, tapi dengan niat kita dapatkan pahala tersebut. Adapun amalan hati, niat bebas, nggak ada yang bisa batasi niat kita. Ilmu membuat kita optimis. Ilmu memberikan kita jalan keluar. Ilmu memberikan kita solusi. Sehingga kita dapat pahala dari amalan-amalan yang kita tidak lakukan. Ini dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Kita dengarkan ucapan beliau, wa annahu kullama aktsara min at-ta'assufi ala fawati dzalika wa tamanna kaunahum ma'al ghaza wa nahwahum kathura thawabuh. Dan setiap kali seseorang itu bertambah sedih atau menyesal karena kehilangan kesempatan beribadah dan bertambah keinginannya untuk bergabung dengan orang-orang yang beribadah tersebut, maka semakin besar dan semakin banyak pahalanya. Kathura thawabu, pahalanya semakin besar. Inilah sedih yang produktif sebagaimana yang kita katakan tadi. Karena ulama kita mengatakan seperti yang dijelaskan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam menjalani sebuah episode takdir kehidupan,
seringkali seorang muslim itu harus memainkan lebih dari satu amalan hati. Dia harus gembira di satu sisi, karena Allah suruh kita gembira ketika datang atau mendapatkan hidayah, mendapatkan Al-Quran, mendapatkan iman. Ya, itu satu sisi dalam hati kita. Sisi lain, ada kesedihan tetap. Tapi ketika ini digabungkan menjadi satu paket, maka akan menjadi paket yang produktif dan dahsyat luar biasa. Dan dalil dalam masalah ini adalah, kata para ulama, ketika Nabi SAW kehilangan Ibrahim anaknya. Kan Nabi mengatakan, innal aina la tadma. Mata ini meneteskan air mata. Wal qalb la yahzan. Dan hati ini sedih. Jadi Nabi sedih. Kenapa? Karena Nabi sedih dalam rangka mengungkapkan amalan hati yang bernama kasih sayang, rahmah. Nabi kan orang yang sangat kasih dan sangat sayang. Tapi di waktu yang sama, beliau pun adalah orang yang paling sabar dan ridho terhadap takdir Allah. Jadi dalam satu musibah dimainkan banyak amalan hati. Sedih, tapi di satu sisi sabar, lalu di sisi ridho terhadap takdir. Jadi nangisnya Nabi SAW ketika anak beliau wafat itu bukan karena menolak takdir, enggak. Itu ungkapan kasih sayang. Karena Nabi juga menyatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penuh sifat kasih sayang akan dirahmati oleh Allah, akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, nanti yang ada di atas langit akan menyayangi Anda. Sekali lagi saudaraku yang Allah muliakan, ini sedih yang produktif, sedih yang positif, dan akan melahirkan semangat, spirit, bukan down, bukan melahirkan pesimisme, bukan. Makanya sekali lagi Imam Nawawi mengatakan, setiap kita sedih, kehilangan peluang beramal soleh secara langsung, dan berharap bisa bergabung dengan mereka. Kenapa Imam Nawawi mengatakan demikian? Karena sekali lagi, hadis ini tidak bisa dipisahkan dengan kejadian yang terjadi sebelum Nabi berangkat ke perang Tabuk. Kejadian yang akhirnya Allah firmankan dan ceritakan dalam surat At-Taubah ayat 92. Hadis ini ada sangat berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 92. Dan ini juga dijelaskan para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan lain-lain. Ketika itu saudaraku, Nabi belum berangkat ke Tabuk. Beliau masih ada di Madinah. Beliau didatangi oleh sebagian sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat ada 7 orang. Ternyata mereka orang-orang yang gak mampu, orang-orang miskin, yang gak punya uang, tapi ingin berjuang bersama Nabi SAW, ingin ikut berangkat bersama Nabi SAW. Dan sekilas info bagi kita semua, pada saat itu banyak yang berangkat berjuang bersama Nabi di perang Tabuk itu harus modal sendiri, harus keluar uang, karena kas terbatas. Nabi SAW tidak bisa membiayai seluruh sahabat yang ingin berangkat, kas terbatas. Jadi para sahabat yang ikut itu banyak yang modal sendiri, dan yang gak punya uang datang ke Nabi SAW. Mereka datang ke Rasul SAW memohon dan meminta agar beliau mengajak mereka, membiayai mereka, mendanai mereka sehingga mereka bisa berjuang bersama Rasul SAW. Tolong bawa kami ya Rasul, kami ingin berjuang bersama engkau, tolong bawa kami. Minta dibawa, diikut sertakan dengan kafilah yang kemungkinan kembalinya ke Madinah 50-50. Namanya juga berjuang, namanya juga jihad. Peluang meninggal atau selamatnya 50-50. Kurang lebih kan demikian. Tolong ya Rasul, tolong. Kami minta. Allah mengatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Dan tidak ada dosa, tidak ada celah bagi orang-orang yang datang kepada engkau wahai Rasul
Untuk apa? Untuk meminta diikut sertakan, litahmilahum, agar engkau membawa mereka. Membawa kemana? Ke pertempuran, ke sebuah tempat yang kemungkinan nyawa mereka melayang di tempat itu, ke sebuah tempat yang bernama Tabuk, yang membuat mereka harus kehilangan semuanya, kehilangan dunia, kehilangan nyawa. Oh, luar biasa. Kebayang gak sih hari itu? Tapi pemandangan hari itu, mereka nggak minta uang, mereka nggak minta korma, mereka minta tolong bawa kita ya Rasul, tolong bawa, tolong ajak dalam perjuangan, tolong ajak kita dalam pengorbanan, kita mau ikut. Lalu apa yang terjadi? Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Dan engkau wahai Rasul merespon mereka dengan mengatakan, mohon maaf sekali lagi, saya nggak ada dana untuk mengikut sertakan kalian. Ini nggak mudah dan tempatnya jauh. Tabuk itu kurang lebih jaraknya 778 kilo dari Madinah, jauh. Dengan berat hati Nabi SAW mengatakan demikian. Apa yang terjadi jemaah? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Itu kalimat-kalimat yang begitu santun dari Nabi SAW, ibarat pisau yang mengoyak hati mereka, sakit. Akhirnya mereka pamit sama Nabi SAW, tawallau, lalu mereka berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran apa yang terjadi pada saat mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ke rumah mereka dengan kondisi nangis. Allah, nangis. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam', dan mata mereka nggak kuasa untuk menahan air mata tersebut. Keluar. Sedih karena nggak punya uang, nggak punya uang untuk apa? Untuk traveling, nggak punya uang untuk belanja, nggak punya uang untuk jalan-jalan, nggak punya uang untuk berjuang. Itu orang-orang beriman, itu rijal, itu orang-orang beriman. Sedihnya tuh itu, gak punya uang, kemampuan untuk berjuang. Hazadan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka gak punya uang untuk bisa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan dalam Lataif wal Ma'arif ketika menjelaskan masalah ini, berkata banyak sebagian para ulama, hadza wallahi buka'ur rijal. Pemandangan itu demi Allah, itu tangisan laki-laki, tangisan cowok. Apa maksudnya? Bukan diskriminasi antara cowok dan cewek, tapi kita sering bilang itu baru cowok tuh, itu laki-laki tuh. Sekali lagi bukan diskriminasi, tapi maksudnya adalah itu orang-orang beriman, itu para pejuang, itu patriot. Nah itu nangisnya tuh begitu. Mereka nangis, tapi kenapa mereka nangis? Why? Kenapa? Limadha? Kenapa orang nangis itu? Mereka nangis, baku ala faqdihim warahil yatahammaluna alaihi ilal maut fi mawatin turaqud fiha dima fi sabilillah. Mereka nangis karena mereka nggak bisa ikut dengan sebuah kafilah yang mengantar mereka kemungkinan ke kematian, mengantarkan mereka ke tempat yang menjadi tempat darah itu tumpah. Subhanallah. Lalu ulama mengatakan, wa amma, adapun yang menangis karena kehilangan bagiannya dari dunia
dan syahwat-syahwat dunia, maka mereka persis seperti tangisan anak kecil yang kehilangan mainannya. Beda level jamaah. Dan tangisan mereka diabadikan di dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah, dan terus termaktub di Al-Quran sampai nanti hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Lihat betapa mahalnya tangisan mereka coba. Bukan hanya pahala yang mereka dapat. Itu yang dikatakan Imam Nawawi. Semakin kita, ya Allah, kok nggak bisa ya saya beramal ya. Tapi ini bukan karena kelalaian, ini bukan karena malas, ini bukan karena kehilafan. Dalam kasus ini kan bukan, ini karena nggak punya uang. Ini karena alasan syar'i. Ini bukan karena mental yang down. Ini bukan karena jiwa yang rapuh dan lemah. Ini karena nggak punya uang. Alasan syar'i. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan, tidaklah satu langkah kalian derapkan, mereka dapat pahalanya. Kalian lewat lembah, mereka dapat pahalanya. Mereka lewat kaki gunung, mereka dapat pahalanya. Pokoknya semua yang kalian lakukan, mereka dapat pahalanya. Dan orang-orang punya uzur yang lain. Dan tangisan mereka kita baca sampai hari ini. Termaktub dalam surat At-Taubah ayat 92. Dan terus kurang berkah apa nangis. Gak heran mereka, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada para sahabat dan mereka ridho kepada Allah. At-Taubah ayat 100. Begitu cara mereka menjalani hidup jamaah. Dan marilah kita meneladani mereka dengan segala keterbatasan kita. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.